Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan. Tema yang kita angkat kali ini adalah penaklukan kota Mekah. Kenapa ini dibahas? Karena ini pun terjadi di bulan Ramadan setelah kejadian Perang Badar yang kemarin kita bahas di tahun kedua Hijriyah. Peristiwa besar lain yang juga terjadi di bulan Ramadan adalah ditaklukkannya kota Mekah oleh kaum muslimin yang sebelumnya dikuasai oleh kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Allah Azza wa Jalla menghilangkan syirik di kota besar ini, di kota yang agung ini, dan menjadikan kota ini sebagai kota yang islami, kota yang tertancap secara kuat tauhid dan dihilangkannya syirik, tertancap iman dan dihilangkannya kufur. Dan di momen ini pula lah seluruh berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah digulingkan dan dihancurkan sebagai simbol penghancuran, kemusyrikan, kekufuran, dan seluruh kebatilan. Adapun yang menjadi sebab ditaklukkannya kota Makkah adalah karena perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi dan kaum musyrikin Quraisy pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar. Salah satu di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah adanya gencatan senjata. Tidak akan ada peperangan antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah, dan seluruh suku-suku bangsa Arab di sekitar itu boleh bergabung kepada salah satu di antara dua pihak ini. Dan semua suku yang bergabung juga tidak boleh melakukan peperangan. Maka ada dua suku yang tadinya selalu mengadakan peperangan yang tidak ada henti-hentinya. Satu suku disebut dengan suku Bani Bakar. Suku Bani Bakar ini bergabung kepada orang-orang kafir Quraisy. Ada suku lain namanya suku Khaza'ah, bergabung ke pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama dua-duanya bergabung, dua-duanya tidak boleh berperang, walaupun dua-duanya sudah bermusuhan sejak lama. Kesempatan ini digunakan oleh Banu Bakar. Banu Bakar itu suku Arab di sekitar Makkah yang bergabung kepada musyrikin Quraisy. Itu digunakan oleh mereka untuk menyerang secara tiba-tiba kepada Bani Khuza'ah. Maka ketika Bani Khuza'ah ini lalai, tidak ada lagi penjagaan karena sudah ada perjanjian damai, tidak boleh perang. Tapi Banu Bakar ini khianat, diserang, diserbu. Dan konyolnya lagi, orang-orang musyrikin Quraisy memberikan bantuan kepada Banu Bakar ini, kuda dan beberapa personal prajurit, sehingga
Bani Khuza'ah ini terdesak. Kemudian mereka mengutus utusan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita pengkhianatan Bani Bakar yang juga dibantu oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang, Nabi SAW menyambutnya, dan Nabi SAW akan memberikan pertolongan, bantuan, dan perlindungan kepada mereka. Karena begitulah isi perjanjian ketika ada dua pihak yang sudah mengadakan hubungan atau perjanjian damai. Walaupun Bani Khuza'ah ini belum Islam, tapi karena sudah mengadakan perjanjian damai menjadi sekutu Nabi SAW, maka dilindungi dan dibantu. Berkata Nabi SAW, la amna'annakum mimma amna'u nafsi minhu. Aku pasti akan membela kalian atau mencegah dari kalian apa-apa yang aku sendiri akan mencegah sesuatu dari diriku. Adapun orang kafir Quraisy, mereka sudah menyadari bahwa mereka melanggar perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengutus salah satu pimpinan mereka untuk datang ke Nabi SAW di Madinah. Yang diutus saat itu adalah Abu Sufyan, yang saat itu masih musyrik, belum masuk Islam, untuk lebih menguatkan perjanjian dan menambah waktu berlakunya perjanjian damai tersebut. Tapi kedatangan Abu Sufyan ini dicuekkan oleh Nabi SAW. Ucapannya tidak didengar. Lalu Abu Sufyan datang ke Abu Bakar, minta bantuan, minta tolong agar berbicara kepada Nabi SAW. Sama tidak digubris. Datang juga kepada Umar bin Khattab. Oleh Umar diusahakan untuk berbicara kepada Nabi SAW. Sama juga ditolak. Lalu datang ke Ali. Ali juga sama, tidak bisa berbicara kepada Nabi SAW dalam urusan ini. Lalu Abu Sufyan meminta saran kepada Ali bin Abi Thalib, "Ma tara ya Abul Hasan?" Bagaimana pendapatmu wahai Abul Hasan? Abul Hasan itu Ali bin Abi Thalib, bapaknya Hasan. Sebab Ali punya dua anak, siapa? Hasan dan Husain. Hasan anak yang pertama, maka disebut dengan Abul Hasan. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Ma ara syai'an yughni anka walakinnaka sayyidu Bani Kinanah." Aku tidak melihat ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu. Tapi kamu ini adalah tokoh pemimpin Bani Kinanah di Mekah. Faqum fa'ajir bainan nas. Kamu bangkitlah lalu meminta keamanan dari manusia. Kata Abu Sufyan, "Atara dzalika mughniyan anni syai'a?" Apakah kamu berpendapat bahwa ini akan ada manfaatnya bagiku? Dijawab, "La. Wallahi walakin ma ajidu laka ghairah." Tidak, demi Allah. Tapi aku tidak melihat ada solusi lain bagi kamu selain ini. Maka dilakukan oleh Abu Sufyan. Dia menaiki kudanya lalu berteriak di Madinah ke kalangan kaum muslimin bahwa dia meminta keamanan kepada kaum muslimin di sana apabila ada penyerangan. Kemudian Abu Sufyan kembali ke Mekah, disambut oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Lalu ditanya, "Ma wara'ak?" Apa yang terjadi di belakangmu? Apa yang kamu alami selama di sana? Dijawab, "Ataitu Muhammadan fakallamtuhu fa wallahi ma radda alayya syai'a." Aku sudah berbicara dengan Muhammad. Aku sudah
berkata, tapi demi Allah dia tidak menjawab sesuatu pun. Aku sudah minta bantuan ke Abu Bakar, ke Umar, kemudian ke Ali, semuanya tidak bisa membantu apa-apa. Nah, adapun Ali memberikan saran kepadaku dan sarannya itu telah aku lakukan. Lalu ditanya, fahal ajaza dzalika Muhammadan? Apakah apakah itu diizinkan oleh Muhammad? Dijawab tidak. Lalu mereka mengatakan, waihak ma zadar rajul ya'nun Ali allaima bik. Demi Allah, orang ini hanya mempermainkan kamu. Maksudnya Ali. Jadi gagal misi yang diemban oleh Abu Sufyan. Nah, Nabi SAW akhirnya menyiapkan pasukan dan terkumpul mencapai 1.000 orang pasukan yang dipersiapkan. Tapi ada tapinya. Rencana penyerangan ke kota Madinah ini dirahasiakan. Tidak ada yang diberitahu untuk apa Nabi SAW menyiapkan pasukan ini. Tidak disebutkan mau menyerang Makkah, tidak. Dan orang-orang disuruh untuk merahasiakan rencana ini. Tapi ada seorang sahabat, dia pahlawan Badar. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia memiliki keluarga, istrinya, anaknya masih di Mekah karena belum Islam. Hatib sudah Islam dan menjadi pahlawan Badar. Nah, ketika tahu ada rencana penyerangan, dan dia termasuk orang khusus yang diberitahu bahwa kita akan menyerang Mekah. Dia khawatir terhadap keluarganya. Karena tidak akan ada yang memberikan pelindungan kepada keluarganya di sana. Akhirnya dia menulis surat memperingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Nabi akan menyerang mereka. Dengan maksud agar apa? Agar kaum Quraisy itu bisa melindungi keluarganya di sana. Menarik simpati mereka. Hanya itu keinginan atau maksud dari Hatib bin Abi Balta'ah ini. Diutuslah seorang wanita yang dibayar naik unta ke sana ke Mekah untuk memberikan surat ini, dan tak ada orang yang tahu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kemudian Allah memberitahu melalui wahyu. Lalu Nabi Ali SAW menyuruh 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Miqdad, untuk menyusul perempuan ini. Lalu disusul pakai kuda. Akhirnya tersusul. Lalu diminta, mana surat yang kamu bawa? Dia mungkir, tidak ada surat. Digeladah kudanya. Unta yang dibawa oleh wanita itu, perbekalannya, kantongnya tidak ditemukan. Lalu Ali menyatakan, demi Allah mustahil Rasul SAW bohong. Kalau kamu tidak menyerahkan surat itu, akan kami telanjangi kamu. Digeladah sampai ditelanjangi, sampai ditemukan surat itu. Melihat kesungguh-sungguhan Ali ini, maka wanita itu pun mengeluarkan surat yang dia sembunyikan di balik rambutnya yang tebal. Bahasa kita nama digelung gitu ya. Digelung, disilipkan di sana, yang apabila digeladah pun tidak akan tertemukan. Atau akhirnya dia keluarkan. Dibawalah surat itu ke Nabi SAW. Dan tertulis di sana bahwa pengirimnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil secara baik-baik karena dia pahlawan Badar yang sudah banyak jasanya kepada Islam.
Ditanya, apa engkau masih beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata Hatib, demi Allah, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidaklah aku mengirim surat ini kecuali, lalu bla 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 dia jelaskan. Umar sampai menyatakan kepada Rasul SAW, "Khallini adribu unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah." Biarkan aku akan memenggal kepala orang munafik ini wahai Rasulullah. Lalu oleh Nabi SAW dicegah. Karena dia pahlawan Badar. Tidakkah engkau ingat wahai Umar, bahwa Allah telah berfirman, telah berkata kepada para pahlawan Badar, ya, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, if'al ma syi'ta faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu. Termasuk Hatib bin Abi Balta'ah ini. Lalu setelah diceritakan alasannya, Nabi SAW pun faham. Tapi turun ayat berkaitan dengan kisah Hatib ini. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan musuh Allah dan musuh kamu sebagai wali bagi kamu. Kamu ungkapkan atau kamu tunjukkan rasa cinta kasih kamu kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Para mereka telah kufur kepada apa yang kebenaran yang datang kepada mereka. Ya, jadi dilarang menegur kepada Hatib ini. Nah, adapun setelah kejadian ini, lalu Nabi SAW berangkat dengan membawa 10.000 pasukan dan menyerahkan kepemimpinan atau kepengurusan tanggung jawab di Madinah selama beliau berada kepada Abdullah bin Umi Maktum. Lalu berangkatlah mereka. Di tengah jalan, di sebuah tempat namanya Juhfah, Nabi SAW berjumpa dengan Abbas bin Abdul Muttalib dan keluarganya. Abbas ini hijrah dengan keluarganya ke Madinah, masuk Islam, dan diterima keislamannya oleh Nabi SAW. Lalu di sebuah tempat yang bernama Abwa, dia berjumpa dengan seseorang namanya Ibnul Harith bin Abdul Muttalib, juga anak pamannya Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang yang ketika di Mekah paling super nyebelin, paling keras permusuhannya kepada Nabi dan para sahabatnya, paling galak, paling jahat. Tapi kemudian mereka hijrah juga, menyatakan keislamannya, dan Nabi SAW menerima keislaman mereka. Maka berkatalah kepada Ibnul Harith ini, arju ayyakuna khalafan min Hamzah radhiyallahu an. Aku berharap bahwa kamu ini atau dia ini akan menjadi pengganti bagi Hamzah. Terus berangkat lagi. Sampai ketika tiba di sebuah tempat namanya Marra Dhahran, ini sudah dekat ke kota Mekah. Nabi SAW karena saat itu malam hari tiba di sana, menyuruh seluruh pasukannya untuk membuat obor masing-masing satu. Lalu semuanya menyalakan obor, bayangkan 10.000 obor. Kemudian Nabi SAW menyuruh Umar untuk menjaga obor ini agar tetap menyala.
Lalu diutuslah Abbas bin Abdul Muttalib untuk pergi ke Mekah, menunggang kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari orang-orang Mekah, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy yang ditemui agar mereka pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keamanan. Agar tidak terjadi peperangan, agar Mekah ini tetap menjadi kota yang aman. Maka orang-orang pun banyak yang keluar rumah, kemudian datang ke Nabi SAW meminta jaminan keamanan. Ketika Abbas sedang berjalan, dia mendengar obrolan dua orang yang dia kenal. Pertama Abu Sufyan, yang masih kafir, Abu Sufyan bin Harb. Kedua Budail bin Zarqa. Mereka melihat obor yang sangat banyak. Maka berkatalah Abu Sufyan maka berkatalah Budail, hadhihi khaza'ah, bahwa pembawa obor itu suku bangsa Bani Khaza'ah. Bani Khaza'ah itu yang sekutu Nabi SAW yang digempur oleh Bani Bakr tadi. Apa kata Abu Sufyan? Enggak, Bani Khaza'ah enggak sebanyak ini. Ketika mereka berbicara, terdengar suaranya oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Maka berjumpalah mereka. Abu Sufyan bertanya, malaka ya Abul Fadl? Ada apa denganmu wahai Abul Fadl? Abul Fadl adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Dijawab, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama manusia. Berkata Abu Sufyan, famal hilah? Bagaimana nih solusinya agar kita selamat dari gempuran Nabi dan para sahabatnya? Maka kata Abbas, irkab hatta atiya bika Rasul sallallahu alaihi wasallam fasta'manah. Sekarang kamu naik ke kendaraanku, aku akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta jaminan keamanan bagimu. Maka Abu Sufyan pun naik. Dibawa Abu Sufyan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum berjumpa dengan Nabi, berjumpa dulu dengan Umar. Umar mah kata orang Sunda tos ngaragamang ya, karena perah bedaugna. Ini ada Abu Sufyan, musuh Allah. Apa kata Abbas? Aku melindunginya untuk dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus mempercepat jalan si kudanya itu sampai tiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Datanglah besok pagi. Besok paginya datang kepada kemah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, waihak ya Abu Sufyan, amma an laka an ta'lama an la ilaha illallah. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Waihak itu apa bukan celaka? Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin, waihak disebut kalimatut tasyaffuq wa tarahhum. Kalimat yang menunjukkan rasa ungkapan rasa kasihan kepada yang diajak bis. Kasihan kamu gitu. Kasihan kamu wahai Abu Sufyan. Apakah sekarang kamu sudah mengetahui bahwa tidak ada sesembahan selain Allah? Apa kata Abu Sufyan? Bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah. Maknanya adalah ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Lalu dia menyatakan, laqad alimtu anna law kana ma'allahi ghairuh
la aghna anni. Seandainya ada ilah lain selain Allah, maka itu sudah cukup bagiku, tidak akan datang kepadamu. Jadi artinya dia mengakui la ilaha illallah. Lalu Nabi bertanya lagi, amma an laka an ta'lama anni Rasulullah. Apakah sekarang kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Terdiamlah Abu Sufyan. Dia tidak menjawab. Lalu berkatalah Abbas, waihak aslim. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Islamlah kamu. Akhirnya dia pun Islam, menyatakan syahadatnya di hadapan Nabi SAW. Itulah keislaman Abu Sufyan ketika itu sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Lalu Nabi SAW memerintahkan Abbas dan juga Abu Sufyan untuk berdiri di sebuah lembah, di sebuah gunung, sampai kaum muslimin itu berlalu meninggalkan tempatnya menuju Mekah. Maka pergilah Abbas dengan Abu Sufyan ke gunung yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk melihat pergerakan kaum muslimin. Ketika melalui beberapa perkampungan menuju gunung itu, Abbas mengajak mereka bergabung. Sambil tetap membawa obornya. Lalu bergabunglah orang-orang. Beberapa suku bangsa dari perkampungan yang dilalui itu ikut bergabung. Sampai demikian besar jumlah mereka. Tibalah mereka di gunung yang ditunjuk. Lalu memantau pergerakan kaum muslimin. Tiba-tiba datang satu pasukan besar dengan jumlah yang tak terkira. Sampai Abu Sufyan itu sangat takjub. Itu pasukan siapa? Itu Nabi SAW beserta Ansor dan Muhajirin. Kata Abu Sufyan, demi Allah, tak ada satupun pasukan yang mampu menghadapi mereka. Saking banyaknya, saking besarnya saat itu, 10.000 bayangkan. Yang jumlahnya saat itu sangat-sangat banyak dibanding dengan pasukan-pasukan lain yang pernah ada. Maka ketika lewat, bangsa Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dengan membawa bendera. Lalu Sa'ad menyatakan bahwa hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini adalah hari akan dibantainya orang-orang Quraisy di Mekah. Sampailah perkataan Sa'ad ini kepada Rasul SAW. Beliau bersabda, kadzdzaba Sa'ad. Walakin hadza yaumun yu'azzimullahu fihi al-Ka'bah wa yaumu tuksa fihi al-Ka'bah. Bohong Sa'ad. Tapi yang benar hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah. Hari di mana Ka'bah ini akan ditutup. Maksud ditutup, dipakai baju, ditutup dengan kain. Kemudian Rasul SAW menyuruh agar bendera di tangan Sa'ad ini diambil. Kemudian diserahkan kepada anak-anaknya yang namanya Qais. Karena khawatir kalau kepemimpinan dipegang oleh Sa'ad, benar-benar terjadi pembantaian. Maka dialihkanlah kepemimpinannya kepada anaknya yang namanya Qais. Sementara itu, sebelum memasuki kota Mekah, Nabi SAW membagi 2 pasukan. Membagi 3 pasukan. Ada ke sayap kiri, dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ke sayap kanan. Di sana berpencar dan mereka
menyuruh menunggu di suatu tempat sampai Nabi memasuki dan menemui Nabi alaihi salatu wasallam di Safa. Safa itu ya dekat dengan Ka'bah, tempat awal memulai apa? Sa'i antara Safa dengan Marwah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan menunggang untanya dan beliau menundukkan kepalanya, hampir-hampir jenggotnya pun kena dengan pelana unta yang beliau naiki. Sambil berkata, inna fatahna laka fatham mubina, membacakan ayat ini. Sesungguhnya kami telah menaklukkan kota Mekah bagi kamu dengan sebenar-benarnya. Begitu terus. Sampai beliau itu memasuki Ka'bah lalu melakukan tawaf di Ka'bah dengan tetap menunggang untanya. Lalu sambil tawaf beliau membawa busur panah. Dan busurnya itu dipakai untuk merubuhkan seluruh berhala-berhala yang saat itu ada di sekeliling Ka'bah. Saat itu ada 360 berhala di sana, bayangkan. Ka'bahnya itu kan kecil. Dengan masjid ini aja besar masjid ini. Ka'bah itu ukurannya sekitar 14 kali 14 meter persegi gitulah. Kira-kira merenya kalau nggak salah. Nah, di sekelilingnya ada 360 berhala. Dirubuh-rubuhkan sambil membacakan ayat Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah binasa, telah hancurlah kebatilan, karena kebatilan itu memang sesuatu yang harus hancur. Dibacakan juga surah Saba ayat 49, Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Telah datang kebenaran, maka tidak akan tampak lagi kebatilan dan tidak akan kembali kebatilan. Terus sampai menjatuh-jatuhkan apa? Berhala tersebut. Lalu beliau pun memasuki bangunan Ka'bah. Ka'bah itu di tengah-tengahnya ruangan kosong. Ada pintunya, ada pintu Ka'bah. Kemudian memasuki pintu itu, masuk ke dalam pintu tersebut sambil bertakbir, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan itu kembali menjadi zikir yang harus dibaca ketika berdoa di Safa dan di Marwah ketika sa'i. Itu zikirnya. Setelah zikir itu angkat tangan, kemudian berdoa, kemudian turunkan zikir lagi. Setelah beres zikir, angkat tangan lagi berdoa, turunkan lalu zikir. 3 zikir mengapit, 2 doa ketika di Safa dan di Marwah. Setelah ini beliau alaihi salatu wassalam kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy yang saat itu orang Quraisy dikumpulkan. Lalu bertanya, Ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Qalu, mereka menjawab, khairan akha karim wa ibna akhi karim. Pasti kebaikan. Karena engkau adalah saudara yang sangat mulia, anak dari saudara yang juga mulia. Jadi kaum kafir Quraisy kan mengenal akhlak Nabi SAW yang tidak pendendam, yang sangat santun, penyayang kepada sesama. Mereka yakin Nabi tidak akan bertindak kejam, walaupun dulu mereka super jahat kepada Nabi SAW.
Ketika ditanya menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian, nggak ada yang mengatakan pasti kami dibunuh, dipenggal, dibantai, nggak ada. Tapi semua menyatakan pasti kebaikan. Maka berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatih, la yathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aku akan berkata kepada kalian seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya dahulu. Dulu kan Nabi Yusuf waktu kesini diapain oleh saudara-saudaranya? Diceburin tuh ke sumur dengan niat mau membunuhnya. Karena iri saudara-saudaranya itu melihat Yusuf dan adiknya dianak emaskan oleh bapaknya. Iri mereka. Sehingga kurang perhatian ke saudara-saudaranya, perhatiannya fokus ke Yusuf. Makanya disiasati gimana cara supaya Yusuf mati. Diajak berburu ya. Kemudian mau dibunuh di sana. Tapi sebagian lagi minta jangan dibunuh, cemplungin aja ke sumur. Sumurnya jangan dibayangkan seperti sumur di kita. Daet. Dikujubarkan tuh biasa naiknya di orangnya. Sumur di sana mah tuh ratusan meter. Ya kelihatan gelap. Ceburin ke sana tuh. Lalu saudara Yusuf membawa baju yang dilumuri oleh darah serigala, darah binatang. Dilaporkan mati dimakan serigala, ini buktinya. Padahal darahnya darah palsu. Tapi akhirnya Nabi Yusuf kan diselamatkan oleh Allah dan jadi penguasa di Mesir kan. Ketika saudara datang lagi ke Mesir untuk meminta bantuan, apa Yusuf dendam? Iya, jelema jahat. Prinsip, apakah begitu? Tidak. Apa yang dikatakan Yusuf? La yasriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam bagi kalian pada hari ini. Itu yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Itu pula yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kaum Quraisy, la yasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada dendam atas kalian pada hari ini. Allah mengampuni kalian. Semoga Allah mengampuni kalian sebab Dia Maha Rahman, Maha sangat pengasih, paling pengasih di antara Maha Pengasih. Lalu Nabi menyatakan, idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian sekarang karena kalian ini sekarang bebas. Ya. Nah akhirnya Mekah pun ditaklukkan dan menjadi negeri Islam. Dan kaum muslimin saat itu bertambah jumlahnya dengan masuk Islamnya orang-orang kafir Quraisy saat tersebut. Ya sudah jam 6, sudah saatnya diputarkan jeda terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ikhwan di panitia operator. Setelah itu kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, ikhwati man azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak pemaparan materi tentang kisah penaklukan kota Makkah yang terjadi di bulan Ramadan. Bagi antum yang akan bertanya di sesi tanya jawab ini, nanti insya Allah kami akan berikan kesempatan setelah jamaah di Masjid Umar bin Khattab. Silahkan bersiap-siap untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637 ataupun ke nomor 0811-227-1476 dengan mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp. Kami persilakan Ustaz untuk jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab, apabila ada yang akan bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terutama masalah dosa yang dilakukan oleh manusia, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah itu kan ada tobatnya ya, nggak begitu sulit misalnya, tapi sesama manusia, terutama manusia yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada. Nah bagaimana caranya nih Ustaz? Ya ada lagi Pak Ustaz yang satu, yang kedua masalah perang. Ada hadis
yang mengatakan bahwa nanti di suatu masa bahwa orang Islam akan berperang dibantu oleh orang-orang kafir. Suatu masa entah kapan itu, entah hadis itu apa sahih apakah tidak. Dan selama ini suka dihubungkan dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Rusia dibantu oleh Chechnya. Kadang-kadang situ dihubungkan sekarang yang masalah perang itu antara Muslim dan orang kafir itu yang dibantu oleh Rum. Apakah Rum itu sesuai dengan Rusia dengan Ukraina itu? Sekian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara tobat dari dosa kepada orang yang sudah meninggal? Kita pernah berdosa kepada seorang. Kalau orang itu masih hidup, gampang, tinggal datang minta maaf. Tidak gampang, kita ngehesenya. Karena ada beban psikologis gitu, takut di ini, di itu gitu. Kalau kepada Allah gampang. Nah itu tobat, berhenti dari dosa itu, menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau kepada orang harus minta maaf, dan ini berat. Nah sekarang, tapi kalau walaupun berat harus dilakukan. Kembalikan hak orang tersebut yang pernah kita berbuat dosa, baik mengambil barangnya, kembalikan barangnya. Kalau pernah memarahinya, menghinanya, minta dihalalkan. Mohon maaf, dulu saya khilaf, dulu saya kausap setan, mohon dimaafkan. Mau dibalas mau tidak oleh dia, pasrah. Mau dimaafkan mau tidak, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita mah hanya meminta maaf. Bagaimana kalau orang tersebut sudah mati, sudah meninggal? Bagaimana cara tobatnya? Iya, pertama tobatlah dulu kepada Allah. Karena pada hakikatnya semua dosa yang kita lakukan kepada manusia, seperti pernah menghinanya, menggibahinya, memfitnahnya, pada hakikatnya orang itu telah lebih dahulu berdosa kepada Allah. Karena melanggar larangan Allah. Allah melarang kita menghina, melarang kita gibah, melarang kita mencela. Kita langgar. Jadi pertama dosanya kepada Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Itu kalimat berikutnya, wala talmizu anfusakum. Di ayat berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya. Itu ayat melarang suudzon, melarang mencela, melarang menggibahi, melarang juga memberi julukan-julukan yang buruk. Ketika kita langgar, pertama dosanya kepada Allah. Tobat dulu, ya. Tobatnya tadi berhenti dari perbuatan itu, menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Nah, adapun orang yang kita pernah zalimi sudah meninggal, sudah wafat, dan kita tidak sempat nih meminta maaf kepadanya, maka tobatnya pertama wajib kita ralat ucapan kita ketika menghina orang itu di hadapan orang banyak. Wajib kita ralat omongan kita tentang dia kalau kita pernah menggibahinya. Kita pernah menggibahi dia di hadapan 5 orang. Maka ralat, panggil lagi 5 itu. Dulu saya pernah ngomong dia tuh jelek, buruk, nyebelin. Diralat, nggak benar, saya yang salah, saya yang dengki, saya yang benci, saya yang tergoda setan. Dia tidak seburuk yang saya ucapkan. Diralat. Nama baiknya dia apa? Dikembalikan. Hak dia, kehormatan dia harus dikembalikan, ya. Kalau kita pernah menghinanya terang-terangan di media sosial, dibaca jutaan orang.
Mungkin aja oleh orang lain sudah di-share lagi gitu ya. Maka ralatnya harus kita tulis juga di media sosial yang kita punya ya sebanyak mungkin. Itu yang pertama, meralat. Yang kedua, mendoakan orang itu. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur dan di akhirat ya. Dan jalin hubungan baik dengan ahli warisnya, dengan keluarganya, dengan anak istrinya kalau kita mengetahui keberadaan mereka ya. Semoga dengan itu dosa-dosa kita kepada orang yang sudah mati itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadis yang saya tahu bahwa suatu saat orang Islam akan dibantu oleh orang kafir. Tidak ada hadis itu. Dibantu melawan siapa? Melawan iblis. Enggak, kan orang kafir temannya iblis. Tidak ada hadis itu. Tidak ada ayat tersebut. Yang ada adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya Nabi SAW menyatakan innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birajulin fajir. Itu yang ada. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang durhaka. Yang durhaka bukan yang kafir. Hadis itu ya ada sahih. Tapi bahwa Allah akan menguatkan agama ini dengan orang kafir nggak mungkin. Dikuatkan melawan siapa? Kan musuhnya tak umat Islam orang kafir. Lalu umat Islam dibantu oleh orang kafir melawan siapa? Melawan orang kafir lagi? Enggak. Tidak ada ayat atau hadis itu. Mungkin dengan hadis ini bahwa Islam suatu saat akan dikuatkan oleh orang-orang fajir, oleh orang tadi dibawa kepada makna tadi bahwa orang kafir nanti akan menguatkan orang Islam. Enggak benar. Nah, tapi apa maksudnya? Maksud dari agama ini akan dikuatkan oleh orang durhaka. Dalam benak kita dulu waktu saya masih muda gitu ya, masih bujang mendengar hadis ini dalam benak saya waktu itu, karena ketika ada ayat hadis langsung difahami oleh diri sendiri yang bodoh. Oh, kebayang nanti yang akan membela Islam itu para pemabuk, para penjudi, para pemaling, para pezina, pokoknya ahli maksiat nanti akan membela Islam. Berdasarkan hadis ini kan gitu dalam benak kita ya. Setelah kita melihat syarah atau penjelasan para ulama, ternyata bukan begitu. Jadi ahli maksiat bukan menguatkan agama tapi menggerogoti agama. Ahli maksiat rata-rata tidak suka kepada dakwah, tidak suka kepada ustaz. Karena disangkanya ustaz itu selalu nyindir mereka, kan gitu ya. Mabuk itu haram, jauhi mabuk. Si pemabuk apakah bersyukur, berterima kasih? Terima kasih ustaz sudah diingatkan, apa begitu? Enggak, tersinggung dia ustaznya. Kan gitu ya, nyindir-nyindir saya. Uang saya, mulut saya, perut saya, kenapa dia yang usil, kan gitunya. Kan tidak merugikan. Akhirnya membenci ustaz. Ustaz itu berbuat baik, memberikan ilmu, mengingatkan orang. Ada yang membenci banyak. Jangankan ustaz, orang biasa. Nabi SAW kurang gimana baik dalam berdakwah, yang membencinya sampai sekarang banyak. Yang menghinanya, yang mencelanya sampai sekarang. Beliau yang sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi yang membencinya ada sekarang banyak. Yang menghinanya banyak gitu ya. Apalagi kita. Jadi para ahli maksiat pada umumnya membenci dakwah, membenci sang ustaz. Bukan karena kejahatan ustaz. Ustaz tidak jahat. Malah seringkali ustaz itu membarengi dakwahnya dengan aksi sosial, dengan memberikan bantuan, santunan seperti itu. Angger tetap aja dibenci. Tetap. Jadi bantuannya diambil, dakwahnya tetap
dibenci, dipoyok, dilebok, dicolok dan seterusnya, ditonjok. Nah, jadi bukan itu makna hadis, tapi yang dimaksud bahwa Islam akan dikuatkan oleh laki-laki yang fajir, maksudnya ustaz, ulama, maksudnya mubalik, maksudnya dai yang ketika dakwahnya tidak ikhlas. Mungkin ingin dipuji orang, mungkin ingin dibayar oleh uang, ingin dihargai, ingin diberikan kedudukan, ingin disanjung, seperti itu. Ketika orang dakwah tidak ikhlas, ketika orang ibadah dengan riya, dia maksiat. Dia fajir, dia durhaka. Isi dakwahnya benar, membuat orang memperoleh hidayah dengan dakwahnya. Islam semakin menyebar, semakin kuat. Banyak orang yang tadinya syirik jadi tauhid, kufur jadi iman, ya, atau bid'ah menjadi sunnah, maksiat menjadi taat, bodoh menjadi tahu. Itu karena dakwah si ustaz ini. Islam semakin kuat, semakin menyebar, tapi karena dia tidak ikhlas, dia maksiat, dia durhaka. Bukan durhaka karena dakwahnya, tapi durhaka karena riya di dalam berdakwah, karena tidak ikhlas dalam berdakwah. Semua orang yang ibadah dengan tidak ikhlas, dia fajir, dia maksiat. Nah, ini yang dimaksud bahwa Islam akan dikuatkan oleh orang-orang yang ahli maksiat. Maksudnya para ustaz, para dai. Ada nggak ustaz yang ketika dakwah itu tidak ikhlas? Banyak. Baik dakwahnya karena ingin dibayar uang, atau ingin dihargai, atau ingin menjadi orang yang terkenal, beken, viral, menjadi dai sejuta umat. Karena terkenal itu kata mereka nikmat, enak, menguntungkan. Ngurus apa-apa orang mengenalnya, oh dibantu gitu ya. Mau bikin SIM ke polisi, oh kata polisi ini ustaz dibantu gratis. Seperti itu ya. Enak ya, ada enak. Tapi itu membuat dia terlena. Akhirnya dia menikmati keterkenalannya. Akhirnya dakwahnya ditujukan untuk itu. Maka Islam lebih kuat, menyebar, tapi dia durhaka. Ini maksudnya. Jadi kalau hadis ini dibawa kepada makna tadi bahwa Islam akan dikuatkan oleh orang kafir, mustahil orang kafir menguatkan Islam. Islam akan dibela oleh orang kafir, mustahil orang kafir membela Islam. Karena pada hakikatnya orang kafir adalah musuh bagi kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi itu maknanya ya. Bagaimana dengan perang Rusia dan Ukraina? Itu urusan orang, jangan apa namanya? Jangan ikut campur dan jangan menilai dengan kacamata Islam yang dipaksa-paksakan berdasarkan data yang belum tentu benar, informasi yang belum tentu benar. Ingat, dalam sebuah peperangan militer terjadi juga perang di segi lain. Perang informasi, perang data, perang ekonomi, ya itu pasti. Jadi masing-masing pihak menyebar data yang dimaksudkan untuk mendukung posisi mereka. Walaupun data itu bohong. Dua belah pihak agar umpamanya mendapat simpati dari kaum muslimin pasti akan menonjolkan sisi dukungan kepada Islam atau sisi rasa simpati kepada Islam dan kaum muslimin agar kaum muslimin membantu. Padahal pada hakikatnya mereka kan dua-duanya juga kafir. Yang satu pro Yahudi, yang satu pro Barat gitu kan. Dua-duanya kafir, ngapain umat Islam ilubiu, lauk buruk? Milumija gitu. Udah, apalagi dibumbui dengan ayat, dengan hadis, dianalisa, segala macam. Udah biarkan. Lebih baik ngaji tauhid sudah ya.
Kalau ada yang bertanya, kita berpihak ke Ukraina atau ke Rusia? Kita bilang kita berpihak kepada kaum muslimin. Sudah. Itu dua-duanya kafir. Jangan ikut campur. Jangan diseret-seret kaum muslimin kepada perang mereka dengan dibumbui oleh data-data yang dihubung-hubungkan kepada Islam. Jangan. Ya, apalagi didalili oleh yang tadi. Dalilnya tentang orang fasik lalu dipaksa dibedol kepada orang kafir. Bahwa Islam akan dikuatkan oleh orang durhaka, termasuk yang durhaka ini orang kafir. Terus dibawa ke perang Ukraina dan Rusia. Jangan, ya. Biarkan itu urusan mereka, biarkan mereka mengurus urusannya sendiri. Wallahu a'lam. Ke studio silakan. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Anak saya susah sekali disuruh sholat. Saya selalu menyuruh sholat, tapi anak saya belum mau sholat. Dulu masih sekolah sholat, tapi sekarang tidak. Apa hukum bagi saya di yaumil akhir, Ustadz? Silahkan. Dulu masih sekolah suka sholat. Berarti sudah selesai sekolahnya gitu. Sudah sarjana gitu ya, atau minimal lulus SMA terus nganggur gitu makanya. Tapi anaknya susah sholat, turunan kemarin. Ada peribahasa teng manuk teng anak merak bagi teng. Anak merak kekunjungan. Artinya bahasa Indonesianya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya kebiasaan orang tua menurun ke anaknya. Apa yang harus dilakukan? Ini pertama mungkin penanaman ajaran Islam sejak kecil ini kurang tertanam dengan kuat. Asal-asalan. Sehingga setelah gede mungkin terpengaruh oleh situasi, pergaulan, kawan-kawannya, lingkungannya. Imannya itu gampang terabut lagi. Waktu TK, waktu SD, SMP, sholat, rajin. Tapi hanya sekedar suruhan. Aspek lainnya penanaman keimanan itu kurang terperhatikan. Ruh dari apa yang diperintahkan tidak ditanamkan. Yang penting ayo sholat, ayo saum, ayo baca Al-Quran. Tapi esensi dari sholat, ruh dari baca Al-Quran, dari saum tidak tertanam. Iman yang mendasari semua ibadah itu kurang kuat ditanamkan. Sehingga gampang terabut. Jadi ketika kecil rajin sholat, pas ABG. Karena ketika kecil mungkin jarang gaul terlalu jauh kecuali dengan tetangganya yang sama-sama terdidik. Setelah SMP, setelah SMA, sekolahnya lebih jauh. Apalagi perguruan tinggi mungkin ngekos di dekat kampusnya, lingkungannya kurang bagus, buruk, maka akar dari keimanan yang lemah yang tertanam ini mudah tercabut. Akhirnya meninggalkan sholat. Pertama karena lemahnya penanaman ajaran Islam sejak kecil. Yang kedua karena salah gaul. Karena lingkungan yang buruk. Kalau lingkungan yang mereka masuki ketika sekolah itu lingkungannya bagus, karena di kampus juga banyak lembaga dakwah. Di kampus juga banyak halaqah-halaqah ilmiah. Tapi mereka tidak gabung. Gabungnya kepada geng motor gitu, gabungnya kepada orang anak-anak muda yang hura-hura kayak gitu. Akhirnya terpengaruh oleh kebiasaan buruk. Akhirnya lepaslah imannya, lepaslah sholatnya. Yang harus dilakukan oleh orang tua tetap memantau dimanapun mereka sekolah. Tetap diperhatikan lingkungannya. Jangan culjen kata orang Sunda mah. Dilepas biarkan. Dia kan sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Iya, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi ingat, yang salah itu lebih menarik. Yang salah itu lebih diminati karena menyenangkan.
Akhirnya walaupun tahu salah, dia masuk ke lingkungan yang salah karena menyenangkan. Nah, itu yang perlu dikontrol. Lihat kawan-kawannya, lihat lingkungannya, ya, lihat dengan siapa dia bergaul, lihat juga bacaan yang dia baca kalau dia membaca buku, lihat kalau dia membuka internet, situs apa yang dia buka. Itu mempengaruhi loh, ya. Terus pantau, terus perhatikan, maka insya Allah anak tidak akan berkembang secara liar, tapi akan terkendali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang tadi bertanya? Tetaplah menasihati, tetaplah membimbing, tetaplah memberikan perhatian, tetaplah mendoakan semaksimal yang kita bisa, ya. Kalau sudah maksimal, ternyata sudah di luar kendali. Karena ada beberapa orang tua sejak kecil dipesantrenkan, tapi begitu kuliah di umum kemudian di luar kota, tetap memantau, tetap memperhatikan, tetap mengunjungi. Ternyata baik lingkungannya. Di luar itu tanpa sepengetahuan orang tua, ternyata dia gaulnya liar. Ketika orang tuamu datang, biasa penampakan yang islami. Kawan-kawannya baik-baik. Ketika orang tuanya pulang, dia liar lagi. Di luar pemantauan orang tua menganggap baik, ternyata dia liar, maka itu di luar tanggung jawab orang tua. Karena orang tua sudah maksimal. Betapa banyaknya orang tua yang soleh anaknya durhaka. Ada? Jangankan orang biasa, para nabi saja. Ada nggak orang tuanya nabi, anaknya durhaka? Ada. Siapa? Di antara Nabi Nuh, istri dan anaknya. Nabi Lut, istrinya juga durhaka. Nabi Ibrahim, siapa yang durhaka? Ayahnya gitu ya. Nabi Musa, siapa yang durhaka? Ayah angkatnya. Siapa ayah angkatnya? Fir'aun jadi musuh besarnya ya. Nabi Muhammad SAW ada kerabatnya yang durhaka. Abu Jahal itu pamannya loh, tapi menjadi penentang utamanya loh, ya. Dan banyak lagi di antara kerabat para nabi, orang dekat Nabi SAW atau alaihi wasallam, tapi durhaka. Apalagi orang biasa ya. Jadi yang penting kita maksimal berusaha mendidik, menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau di luar pengetahuan dan kekuasaan kita ternyata anak tersebut liar gitu, padahal kita sudah maksimal, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.